Kata-kata itu tertanam di hati Dimas lebih dalam dari tanah tempat bunga itu tumbuh. Ia melihat Bu Raras bukan lagi sebagai sosok yang membuatnya berdebar, tapi sebagai seseorang yang menuntunnya memahami kehidupan. Sejak hari itu, setiap kali lewat taman sekolah, Dimas selalu tersenyum melihat bunga kertas itu mekar. Seperti simbol dari perasaan yang tak perlu diucapkan untuk bisa tumbuh dengan indah. Waktu berlalu cepat. Ujian akhir tiba. Dimas sibuk belajar, tapi hatinya berat karena tahu perpisahan sudah di depan mata. Ia tahu, setelah kelulusan, mungkin ia tak akan pernah lagi melihat Bu Raras setiap hari. Hari terakhir ujian, ia berani berkata, "Terima kasih, Bu. Semua pelajaran Ibu bukan cuma tentang bahasa, tapi tentang hidup." Bu Raras tersenyum, menepuk bahunya. "Kamu anak yang peka dan tulus, Dimas. Dunia butuh orang seperti kamu." Ketika Dimas berjalan keluar dari ruang kelas, angin sore berhembus membawa aroma bunga kertas dari taman. Ada haru di dadanya, sedih, tapi juga penuh syukur. 5 tahun berlalu. Dimas kini mahasiswa jurusan sastra di Yogyakarta. Ia menulis puisi dan cerpen, beberapa karyanya mulai dimuat di majalah. Suatu hari, ia diundang menjadi pembicara di sebuah seminar sastra di Bandung. Ketika ia tiba di ruang seminar, matanya terhenti pada sosok yang duduk di barisan depan, Bu Raras. Waktu membuatnya tampak lebih dewasa, tapi senyumnya masih sama. Setelah acara, mereka berbincang lama, kini bukan lagi sebagai guru dan murid, tapi sebagai dua insan yang saling menghargai. "Puisi pertamamu masih kuingat," kata Bu Raras. "Kamu sudah tumbuh, Dimas." Ia hanya bisa tersenyum, menyadari bahwa beberapa perasaan tak perlu berubah untuk tetap indah. Malam itu, mereka duduk di kafe kecil menghadap kota Bandung. Lampu-lampu berkilau seperti bintang. Dimas bercerita tentang mimpinya menjadi penulis, dan Bu Raras bercerita tentang kehidupannya setelah pensiun dini dari sekolah. Tak ada perasaan terlarang, hanya kehangatan antara dua jiwa yang pernah saling menginspirasi. "Kadang cinta tak harus bersama," kata Bu Raras lembut. "Cukup menjadi alasan seseorang untuk menjadi lebih baik." Dimas menatap langit yang perlahan gelap. Di sana, ia melihat pantulan masa lalu, anak SMA yang dulu jatuh cinta pada gurunya, dan wanita yang mengajarkannya arti cinta tanpa kepemilikan. Beberapa tahun kemudian, Dimas menerbitkan buku puisi berjudul Langit di kelas 3B. Dalam halaman persembahan, tertulis, "Untuk seseorang yang mengajariku bahwa kata-kata bisa menyembuhkan, dan cinta bisa tetap suci walau tak terucap." Buku itu sukses besar. Suatu hari, Dimas menerima surat tanpa nama, berisi satu kalimat pendek, "Bunga kertas di taman sekolah masih mekar setiap tahun." Ia tahu, hanya satu orang yang bisa menulis itu. Dimas tersenyum. Ia menatap langit sore, merasa tenang. Cintanya mungkin tak pernah dimiliki, tapi tak pernah hilang, karena ia telah berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Penghargaan, kenangan, dan keindahan yang abadi. Pertama cinta tak mengenal usia siapa dan tak tahu tempat meski di tempat rahasia tetap saja bercinta. Pagi itu, angin semilir membawa aroma tanah basah setelah hujan. Dimas, siswa kelas 3B SMA Harapan Bangsa, duduk di bangku paling belakang sambil menatap papan tulis kosong. Bel berbunyi, dan masuklah seorang wanita dengan langkah tenang, Bu Raras, guru bahasa Indonesia yang baru pindah dari Bandung. Suaranya lembut, tapi tegas. Senyum di wajahnya membuat ruangan yang dingin mendadak terasa hangat. Dimas terdiam, menatap lama. Bukan karena kagum semata, tapi karena ada sesuatu dalam mata Bu Raras,
seperti menyimpan kisah yang dalam. Ia belum tahu, namun hari itu menjadi awal dari sesuatu yang mengubah dunianya. Saat Buraras menulis puisi dan maknanya di papan, Dimas merasa seakan setiap huruf adalah nada yang berbicara langsung padanya. Ia belum bisa menjelaskan perasaannya, hanya tahu bahwa sejak hari itu, kelas bahasa Indonesia menjadi waktu yang paling ia tunggu setiap minggu. Minggu berikutnya, Buraras memberikan tugas membuat puisi bertema rindu. Dimas menulis dengan sepenuh hati, tanpa menyadari setiap kata yang ia tulis adalah pantulan dari kekagumannya pada sang guru. Rindu yang tak berani menatap, tapi selalu hadir dalam diam, begitu bunyi bait terakhirnya. Saat kertas tugas dikembalikan, Buraras menulis komentar kecil, "Kata-katamu jujur, dan itu indah." Dimas membaca kalimat itu berkali-kali, seolah itu adalah pujian terbesar dalam hidupnya. Ia mulai belajar bahwa perasaan bisa tumbuh tanpa harus memiliki. Sejak itu, setiap pelajaran terasa seperti percakapan rahasia. Dimas menyimak bukan hanya isi pelajaran, tapi juga cara Buraras menatap jendela saat berbicara tentang cinta dan kehilangan dalam sastra. Ia ingin tahu, siapa yang pernah membuat guru itu tampak sedih di balik senyumnya? Suatu sore, hujan turun deras. Dimas sengaja menunggu di perpustakaan, berharap waktu pulang tertunda. Tanpa disangka, Buraras masuk dengan payung kecil di tangan, mencari buku lama tentang Chairil Anwar. Hening sejenak, hanya suara hujan dan halaman buku yang dibuka. "Dimas, kamu suka puisi juga?" tanya Buraras sambil tersenyum. Dimas mengangguk gugup, lalu menjawab, "Saya suka karena puisi bisa menyembunyikan perasaan yang tak bisa diucapkan." Buraras menatapnya, sedikit terkejut dengan kedewasaan di balik kata-kata itu. Mereka berbincang lama, bukan tentang pelajaran, tapi tentang kehidupan. Hujan berhenti, tapi Dimas berharap waktu tetap di situ, di antara rak buku, aroma kertas, dan senyum lembut Buraras yang perlahan menjadi cahaya di hari-harinya. Beberapa minggu kemudian, gosip kecil beredar di sekolah. Dimas terlihat sering membantu Buraras di ruang guru. Ia sebenarnya hanya membantu mengatur buku, tapi bisik-bisik teman membuatnya gelisah. Ia tak ingin membuat Buraras merasa tidak nyaman. Namun, Buraras menanggapinya dengan tenang. "Biarkan saja orang bicara. Yang penting niatmu baik," katanya. Suatu malam, Dimas menulis surat. Isinya bukan pengakuan cinta, tapi ungkapan terima kasih untuk semua kata, perhatian, dan semangat yang diam-diam memberinya kekuatan. Ia menulis, "Terima kasih sudah membuat saya percaya bahwa kata-kata bisa menyembuhkan." Surat itu ia simpan di dalam buku puisi yang selalu dibawanya. Setiap kali ingin memberikannya, ia ragu. Ia tahu, ada batas yang tidak boleh dilewati, dan rasa hormat lebih besar daripada perasaan yang ia simpan. Pagi itu, ia melihat Buraras berdiri di depan kelas, membacakan puisi tentang waktu yang tak bisa kembali. Dimas sadar, cintanya bukan untuk dimiliki, tapi untuk dipahami. Ia tersenyum kecil, lalu menutup surat itu untuk selamanya. Suatu sore setelah pelajaran usai, Buraras meminta Dimas membantu menata tanaman di taman sekolah. Mereka bekerja diam-diam di bawah sinar senja. "Tahu tidak, Dimas," kata Buraras sambil menanam bibit bunga kertas, "hidup itu seperti menanam. Tak semua yang kita rawat akan tumbuh seperti yang kita mau, tapi tetap indah kalau kita tulus."